Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, setelah ibadah di GSJP Tarutung, kami pergi ke Salib Kasih. Dan untuk mencapai ke Salib Kasih, kami harus melewati anak-anak tangga yang ternyata berjumlah 400 anak tangga. Cukup menyulitkan buat saya yang masih mengenakan pakaian ibadah. Tetapi di tempat inilah kembali saya diingatkan bahwa perjuangan saya untuk sampai ke puncak Salib Kasih belumlah apa-apa dibandingkan dengan langkah-langkah kaki Tuhan Yesus memikul salib ke bukit Golgota. Untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia, Tuhan harus mengorbankan dirinya. Dia pikul salib, naik setapak demi setapak menuju bukit Golgota. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, untuk menyatakan kasih kita kepada sesama, apa yang sudah kita korbankan bagi sesama kita? Apa yang sudah kita berikan untuk bisa menghidupkan orang lain? Apakah kita sudah berani pikul salib? Maka sebagai pengikut Kristus yang setia, kita harus tekun memikul dan sukacita. Tapi juga ingat, kita harus memberi hidup bagi orang lain supaya orang lain bisa hidup. Untuk sampai ke salib kasih di atas, kami perlu perjuangan. Untuk menyatakan kasih kita kepada sesama, itu lebih lagi perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Nafas sudah putus, tapi ayo berjuang supaya orang lain bisa hidup. Ya, itulah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang ditandai dengan pengorbanan. Kasih yang berdasarkan pada komitmen, bukan sekedar emosi, bukan sekedar apa yang kita tidak suka atau tidak suka. Agape adalah sebuah keputusan dalam hati untuk tetap mengasihi sekalipun ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Karena apa yang menjadi beban pikirannya telah dituangkan dengan kata-kata. Kadangkala kita hanya perlu mengunjungi seseorang dan memberikan senyuman kita, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Atau kita hanya mengeluarkan sedikit uang saja dengan membelikan jajanan bagi orang-orang yang terlupakan di rumah sakit jiwa, sudah bisa membuat mereka tersenyum bahagia, seolah-olah mereka menemukan hidup itu kembali dan kehadiran kita akan selalu mereka rindukan. Saudaraku, menyerahkan nyawa kita untuk orang lain tidak selalu berarti berakhir dengan kematian. Kata menyerahkan nyawa kita artinya kita mengorbankan kepentingan-kepentingan kita sendiri untuk kepentingan orang. Hanya dengan duduk mendengarkan cerita mereka, kita bisa memberikan kepada mereka kelegaan. Jangan pernah kehilangan kesempatan-kesempatan kecil untuk menyatakan kasih kita, karena kita terus menunggu kesempatan-kesempatan yang besar. Hanya dengan kasih agape, tindakan yang sederhana pun akan mendatangkan berkat bagi orang lain, akan
akan memberikan hidup bagi orang lain, sehingga mereka boleh terus menjalani kehidupan dengan senyuman dan kebahagiaan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu yang sangat besar dalam hidup kami mengingatkan kepada kami bahwa kami juga harus memberikan hidup kami kepada orang lain, supaya orang lain bisa hidup sebagaimana Tuhan sudah memberikan teladan kepada kami. Pakai hidup kami Tuhan dengan hal-hal yang sederhana yang kami bisa lakukan bagi orang lain untuk menyatakan kasih Tuhan dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka berputus asa, mereka akan memperoleh semangat hidup kembali melalui kehadiran kami, melalui senyuman kami, melalui doa-doa kami. Mari Bapa, pakai kami, ini hidup kami, jadikan kami alat saluran kasih Tuhan bagi sesama kami, sehingga hidup mereka benar-benar hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tidak hanya cukup diucapkan, tetapi kasih itu harus nyata dalam perbuatan.